Banyak di antara penganut agama Buddha sendiri yang berpandangan bahwa Buddha Sasana tengah memasuki masa kemerosotan. Tentunya bukanlah tanpa alasan. Terkadang informasi maupun pemberitaan sehubungan dengan Buddha Sasana yang kerap kali sampai ke telinga kita hanya datang dari sisi buruk yang ada saja. Mungkin memang sudah merupakan kewajaran bahwa pemberitaan yang tidak baik akan jauh lebih menyita perhatian khalayak. Atau dapat juga dikarenakan minimnya orang-orang baik yang bersedia menunjukkan karya maupun prestasinya. Mungkin kita telah cukup familiar dengan satu ungkapan klasik yang berbunyi, segala macam tindak kejahatan yang merajalela bukanlah dikarenakan terlalu banyaknya orang-orang jahat di muka bumi, namun bisa saja dikarenakan diamnya orang-orang yang baik. Pada dasarnya memang tidaklah ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas keburukan dari orang lainnya. Karena setiap orang telah memiliki hak dan kewajiban pada dirinya masing-masing yang telah terbawa sedari dilahirkan ke dunia ini. Ketika kita tarik ke dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu hanya sebatas lingkup di dalam Buddha Sasana ini, di mana Sang Buddha telah menyatakan bahwa tidak ada sebab apapun dari faktor luar yang dapat meruntuhkan Buddha Sasana ini, di luar daripada Buddha Mamaka atau para penganut agama Buddha itu sendiri. Ajaran Buddha memberikan segala macam pelajaran hidup yang berarti, mulai dari praktek untuk saling berbagi, saling menghargai, hidup dalam kedamaian, kerelaan untuk berkorban, hingga ketidakmelekatan terhadap apapun. Namun pada prakteknya, seakan tampak begitu membingungkan. Tidaklah jarang ia yang kurang memiliki kecermatan akan jatuh dalam persepsi yang salah. Alhasil, bukanlah semakin mendekatkan dengan tujuan yang hendak dicapai, malah justru semakin beranjak menjauh. Sang Buddha mengangkat umpama seperti dua orang yang berada di tengah sungai yang lebar. Satu orang memiliki penglihatan yang baik, dan yang satunya lagi buta kedua matanya. Dari kedua orang ini, kira-kira manakah yang akan lebih dulu sampai ke tepian? Jawabannya, tentulah orang yang memiliki penglihatan baik. Sedangkan seorang lainnya yang buta matanya, tentunya akan teramat kesulitan untuk menyelamatkan diri. Atau bisa saja tidaklah akan selamat karena tak kunjung sampai ke tepian dengan menghabiskan seluruh tenaganya secara sia-sia. Umumnya terdapat pandangan yang berbeda dalam menilai satu hal atau objek yang sama jika ditunjukkan satu benda yang sama kepada 10 orang. Besar kemungkinan di mana akan memunculkan 10 pandangan juga untuk diperdebatkan. Seperti misalnya dengan praktek dalam Buddha Sasana. Beberapa mungkin berpandangan bahwa praktek yang dalam istilah bahasa Pali disebut dengan patipati hanyalah dilaksanakan dengan duduk meditasi juga berjalan cangkama. Sedangkan hal lainnya yang merupakan bentuk pekerjaan di luar daripada aktivitas meditasi bukanlah merupakan bentuk praktek dan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan selama masa pelatihan. Dalam pandangan ini mungkin ada benarnya juga, namun tidaklah juga dapat dikatakan benar sepenuhnya. Sebagian orang yang memiliki pola pikir bahwa bekerja dengan otak selalu lebih berkualitas dan lebih membuahkan hasil besar dibandingkan dengan bekerja dengan otot. Tentunya akan sejalan dengan pandangan ini. Namun,
Bagi sebagian orang yang tidak begitu cakap dalam mengerahkan kemampuan berpikir, mungkin juga akan berada pada pandangan yang berseberangan. Sesungguhnya dalam pati-pati, tolak ukurnya adalah seberapa besar kehendak atau cetana, serta kesungguhan dalam menjalaninya. Bagi ia yang memilih untuk hanya bekerja dengan otak, jikalau hanya berdasarkan atas kemalasan, mungkin tidaklah lebih baik daripada ia yang bekerja membanting tulang dengan sepenuh hati. Sebaliknya juga, bagi seorang yang bekerja secara membabi buta sepanjang siang dan malam tanpa tahu atas dasar apa dia bekerja demikian, tentunya tidaklah lebih baik daripada orang yang hanya duduk berdiam diri untuk mengusahakan kesadaran penuh pada dirinya. Disinilah mengapa kesungguhan itu seringkali menjadi penentu dari suatu pencapaian yang dicita-citakan. Tanpa kesungguhan tentunya tidaklah akan ada seorang manusia agung setara sama Sang Buddha. Beliau tidak meraih pencapaian kebudaan hanya dengan melalui satu kehidupan. 4 asangkaya kapa ditambah 100.000 mahakapa. Tentunya sudahlah cukup untuk menunjukkan seberapa besar kesungguhan hati beliau atas apa yang hendak dicita-citakan. Makanya ungkapan beliau yang mengatakan sendiri bahwa beliau, yaitu Sama Sambuddha, tidaklah dapat untuk memberikan umpama atas seberapa besar pengorbanan dari kesungguhan yang telah beliau jalani dengan apapun yang terdapat di dunia ini. Beliau mengatakan bahwa jikalau seluruh kepala dari kehidupan-kehidupan yang pernah beliau danakan itu dikumpulkan dalam satu tumpukan, besarnya akan melebihi Gunung Semeru, atau yang saat ini kita kenal dengan nama Pegunungan Himalaya. Dan apabila seluruh darah dari kehidupan-kehidupan tersebut disatukan, banyaknya pun akan melebihi jumlah dari seluruh air yang berada di Mahasamudra. Tentunya ungkapan ini tidaklah dapat disangkal atau dianggap sebagai omong besar bagi para bijaksanawan. Dengan sedikit berkaca pada kesungguhan dari Sang Guru Agung kita, sudahkah terdapat secuil kesungguhan pada diri kita di dalam berkorban untuk melaksanakan Dhamma, yaitu dengan tidak berbuat jahat, memperbanyak perbuatan baik, dan menjernihkan pikiran? Apabila tidak melihat ada secuil pun yang telah kita usahakan untuk bentuk pelaksanaan Dhamma tersebut, mungkin saja kita termasuk dalam kategori orang yang hanya pandai berbicara, namun sama sekali tidak dapat menjalankan apapun yang keluar dari mulut sendiri. Jika saudara-saudari sedama sekalian masih menyaksikan dan mendengarkan klip ini sampai pada bagian ini, tentunya merupakan satu kehormatan dan kami sangat berterima kasih atas ketersediaannya untuk bersama-sama belajar. Dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang cukup tajam hingga sampai mengiris hati, karena dari hati yang terdalam sama sekali tiada niat untuk menyinggung maupun menyakiti pihak manapun. Semoga kata-kata ini dapat dijadikan sebagai pelecut bagi siapapun yang mendengarnya, termasuk orang yang menyampaikan ini juga, agar semakin lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menjalani Dhamma ajaran Buddha.